Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Hilmi. Jadi pada video kali ini kita akan membahas, karena kemarin ada yang request ya. Jadi request minta membahas tentang bersuci di daerah yang sumber airnya minim. Jadi bagaimana? Simak videonya sampai habis supaya bermanfaat. Jadi dalam daerah yang sumber airnya minim atau sedikit ya, itu ada dua kondisi ya, ada dua. Kalau ini 4 ya, jadi dua kondisi. Jadi memang satu, ada air ya. Nomor 2, tidak adanya air. Ada air ya sedikit meskipun ada ya. Nomor 2, memang tidak adanya air. Satu, dalam kondisi ini, jadi kondisi ada air namun sedikit, bagaimana? Maka kita harus melihat lagi bagaimana cara bersuci yang benar menurut ulama-ulama fikih kita, terkhusus mazhab Imam Syafi'i. Dalam kitab Syarah Nawawi, dari Imam Nawawi menjelaskan bahwa cara bersuci menggunakan air dalam bersuci wudhu atau mandi itu tidak ada batasan air yang mencukupi untuk bersuci, tidak ada. Bahkan banyak ataupun sedikit, selama syaratnya terpenuhi itu sudah dianggap cukup. Syaratnya apa dalam masalah membasuh? Syaratnya adalah bahwa jaryanul ma' alal a'dha, mengalirnya air pada anggota tubuh. Ya, dalam bersuci tidak ada batasan pada air ya, penggunaan air berapanya itu enggak ada. Jadi bahkan air banyak pun atau sedikit pun itu selama syarat terpenuhi maka sah, dianggap cukup. Apa itu syaratnya tadi guys, sudah disebutkan, yaitu jaryanul ma' alal a'dha. Jadi misal kita memakai air ya, air sedikit, cukup atau enggak ya ini? Ini cukup selama ada air mengalir. Jadi sedikit pun ya, misal 2 biji jagung ini di sini. 2 biji jagung itu air ya, air dalam bentuk air. Kita goyang-goyangkan, oh ini mengalir, bisa goyang-goyang. Maka ini cukup untuk membasuh. Jadi dulu itu Ustadz saya itu pernah mempraktekkan. Jadi wudhu dengan 1 cangkir air. Air sedikit, yang penting bisa digoyang-goyangkan langsung gini. Yang penting merata loh. Jadi bedanya air sedikit sama banyak itu, kalau air sedikit kamu harus lebih berhati-hati untuk menyentuh lekukan tubuh, lekukan wajah, lekukan tubuh yang anggota tubuh yang lain. Soalnya nanti kalau tidak tersentuh maka tidak cukup. Soalnya syaratnya itu harus merata loh ya, merata ke anggota yang akan dibasuh. Jadi kalau wajah kan banyak lekukannya, kalau air banyak kan kita nggak usah mikirin rata atau tidaknya, itu pasti rata. Air banyak buat langsung itu pasti kan merata. Jadi airnya itu langsung mengalir ke sela-sela, ke celah-celah yang paling terkecil pun. Beda kalau airnya itu sedikit, kamu harus berhati-hati ya. Nah, jadi pada lekukan wajah ini ya harus berhati-hati, jadi disesuaikan ikut irama lekukannya. Begitu. Jadi sekiranya kita sudah zon atau ada dugaan merata dengan sudah adanya kehati-hatian, maka itu cukup untuk bersuci dengan menggunakan air yang sedikit. Namun disunahkan ya, tetap ada anjuran dalam masalah ini. Menurut ulama fikih ya, dalam masalah bersuci untuk mandi
dibatasi, disunahkan mustahabnya itu mengikuti Nabi dengan ukuran 1 sok. Jadi jangan sampai kurang 1 sok. 1 sok itu berapa? 1 sok itu kalau ukurannya itu air, timbangannya kalau digramkan ya kan tetap liter mililiter kan. Kalau semua ukuran benda itu 2751 ya, kalau nggak salah 2751 gram. Dan untuk bersuci wudhu maka disunahkan untuk tidak kurang dari 671 ya, 671 lah. Terus pokoknya 700, digenapkan saja 700 gram seperti itu. Ya, jadi saya ulangi lagi, kesunahan menggunakan air dalam mandi itu tidak sampai kurang 1 sok, atau kalau digramkan ya, sebobot benda beratnya itu adalah 2751 gram. Untuk wudhu jangan sampai kurang ya, ini sunnah, hanya sunnah ya, jangan sampai kurang dari 1 mud, atau kalau digramkan ya, kalau gram ya, istilah gramnya 675 gram, belum 1 liter ya. 1 liter apa belum ya? Yes, pokoknya gitu ya. Lalu kita lanjut pada kondisi tidak adanya air. Kondisi tidak adanya air ini berarti kita perlu tayamum. Tapi ada ketentuannya. Jadi 1, tidak adanya air secara hissi, secara nyata kita cari memang tidak ada. Jadi misal tidak di sekeliling kita nggak ada ya, kita cari nggak ada, kita lari tetangga atau saat perjalanan berarti kita tanya ke teman-teman rombongan bawa air atau tidak untuk kita bersuci. Kalau misal nggak ada ya, kita cari lagi sehatul ghaus ya, jarak minta tolong ya. Ini batasan ya, jangan dieskali dulu ya. Batasan fikih saya sebutkan dulu, batasan fikihnya jangan dieskali dulu. Sekarang banyak pom, banyak musola di pinggir jalan, baru 10 menit sudah ada musola atau pom bensin, enak. Itu sangat sulit kalau digambarkan batasan ini ya, jangan seperti itu. Soalnya dalam perjalanan memang lumrahnya untuk zaman sekarang itu memakai kendaraan, ada yang memakai kendaraan, pokoknya orang-orang lumrah sekarang. Tapi tetap masih ada perjalanan yang dengan berjalan kaki, seperti kayak musafir atau delala, kamu naik motor atau apa ya, kalian pakai rombongan kendaraannya macet, mogok, rusak di jalan, kan pastinya mau tidak mau kalau tidak ada kendaraan umum yang kita bisa naik lagi kan, berjalan kan. Atau di gunung saat mendaki, jadi mendaki kan nggak ada air, ini bagaimana ya, itu tadi ya. Maka kita kembali lagi pada konsep dasar tayamum, yaitu ketentuannya itu mencari. Saya lanjutkan, dalam haddul ghaus atau jarak pertolongan. Jadi ini wajib mencari pada haddul ghaus, jarak minta tolong atau jarak pertolongan, ketika tidak ada sebuah keyakinan bahwa tidak adanya air, atau lebih mudah difahami itu bahwa ada keyakinan adanya air atau wujudnya air, atau ada dugaan adanya air ya, ada dua ya. Jadi ini kita wajib mencari pada haddul ghaus, jarak pertolongan, ketika 1 ada keyakinan adanya air atau wujudnya air, atau dugaan adanya air ya. Jadi kewajibannya tadi, haddul ghaus itu wajib mencari pada haddul ghaus, yakin adanya air atau ada dugaan adanya air. Lalu jaraknya berapa jauh? Jadi menurut sebagian ulama, haddul ghaus itu
adalah ada 300 dirham ya, 300 dirham. Jadi dirham itu ini lengan manusia ya, lengan manusia idealnya lengan manusia itu seberapa, atau lebih mudahnya itu 50 ya, 50 cm, setengah meter. Atau kalau kita dibalik ke di meteran ya, berarti 300 meter kurang lebih ini, nggak harus pas. Atau kita beralih pada pendapat lain, jadi membatasi hadul ghos itu dengan jarak dimana ketika kita minta tolong, berteriak minta tolong, woi ya, berteriak minta tolong, teman-teman rombongan, teman-teman bepergian itu mendengar teriakan kita. Di saat kita minta, oi, kayak gitu ya, mereka dengar. Atau kalau memang masih merasa sulit pakai batasan ini, pakai yang lain, ada lagi pendapat yaitu jarak hadul ghos adalah sejauh anak panah dilempar. Jadi sangat kuat melempar anak panah, yaitu sejauh mana itu adalah batasan hadul ghos. Jadi ini sesuai zaman. Kalau zaman kita kan pakai meter ya, pakai meter. Kita ukur pakai Google Map kan juga bisa. Lalu kita beranjak pada hadul qurbi. Hadul qurbi itu jarak dekat. Jadi wajib mencari air pada hadul qurbi, jarak dekat, ketika yakin tidak adanya air di sekeliling kita. Jadi kalau nggak yakin tidak ada, maka harus mencari pada hadul qurbi atau jarak dekat. Bagaimana? Berapa jauhnya hadul qurbi? Jadi ada sebagian ulama yang menjelaskan hadul qurbi itu 9.000 dirham. Ini diukur nih sampai 9.000 dirham. Ya dikira-kira 9.000 dirham atau 1,5 mil ya. Ini ukuran ulama ya, bukan ukuran kita, 1 mil. Atau kalau di ukuran kita yaitu 4,5 km. 4,5 km. Ini mudah ya, kalau ini kita bisa ukur dengan Google Maps. Atau kita pakai batasan ulama yang lain, yaitu dengan cara berjalan 1 jam ya, sejauh mana kita berjalan 1 jam itu dikurangi 15 menit. Nah, itulah ya, itu beberapa syarat dan ketentuan dalam mencari air. Itu kalau memang tidak adanya air secara hissi atau nyata, nggak ada air. Nomor 2, apabila ada air tapi tidak bisa menggunakan. Nah, jadi untuk detailnya masalah sakit saya tidak bahas karena ini tidak membahas tentang masalah sakit ya. Kita membahas tentang tidak adanya air. Lalu lanjut ya. Jadi ini masalah tidak adanya air secara syar'i. Jadi secara syar'i. Jadi contoh, ada air, memang ada air ya. Karena kita bahasannya di daerah yang minim air. Jadi ada air, namun ada yang lebih membutuhkan. Jadi misal dibuat minum, sangat ada hewan yang mutarab. Kalau ini istilah fikihnya seperti itu. Hewan mutarab hewan yang dimuliakan, yang haram dibunuh, yang sangat membutuhkan air itu untuk menghilangkan dahaganya. Jadi hewan mutarab ya. Kita itu termasuk hewan kalau dalam istilah fikih. Seseorang atau siapapun yang haram dibunuh, bahkan hewan pun sekalipun. Jadi ada hewan-hewan hewan-hewan yang tidak dimuliakan. Ada 6 kategori. 1, tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat karena malas atau ingkar. 2, zani muhson, orang yang berzina yang sudah pernah melakukan hubungan badan pada pernikahan yang sahih. 3, kafir harbi, kafir yang memerangi umat Islam, tidak ada perjanjian damai dan tidak membayar upeti pada pemerintahan Islam. 5, 4 ya. 4 apa ini? Saya lupa, saya baca ya. Murtad ya,
Murtad itu orang yang memutus agama Islamnya dengan niat hati, ya, niat, ucapan, pekerjaan, perbuatan. Terus 5 ada kalbul akur. Kalbul akur itu anjing galak. Enggak deh, anjing liar. Kalau galak itu biasanya istri, ya. Istri galak, suami galak, mertua galak. Kalau anjing nggak ada yang galak. Anjing liar, anjing buas, anjing liar. Nomor 6 yang terakhir adalah khinzir, babi, B-A-B-I. Ya, tadi sudah saya sebutkan ada 6 kategori hewan ghairu muhtaram yang memang tidak haram untuk dibunuh. Ini yang membunuh itu bukan kita loh, ya, saya garis bawahi. Ini yang maksudnya kok halal dibunuh itu maksudnya pemerintah Islam, ya, bukan perorangan. Tidak boleh main hakim sendiri. Pemerintah Islam boleh menjatuhi hukuman mati pada 6 kategori ini. Tadi saya ulangi, ya. Tarikus sholat, zani, muhson, kafir harbi, murtad, kalbul akur, khinzir. Orang yang meninggalkan sholat, orang yang berzina sudah hubungan badan pada pernikahan yang sah, orang kafir harbi, orang murtad, anjing liar, terakhir babi. Itu ketika memang ada yang membutuhkan selain 6 kategori ini, maka kita boleh tayamum. Lalu yang terakhir, ya, yang terakhir ini untuk ketentuan yang terakhir, yaitu ada air, yaitu airnya sedikit atau banyak sekalipun, ini bisa jadi, ya. Tapi ada penghalang, ada yang menghalanginya. Misal ada anjing atau hewan buas yang menjaga air tersebut, jadi kita nggak bisa mendekati, maka ini boleh tayamum. Meskipun ini juga agak tidak satu topik, ya, tapi agak cerewet sedikit, nggak masalah. Jadi saya ulangi, jadi ada 2 kondisi, ada air dan tidak adanya air. Jadi ada air seperti tadi saya sudah sebutkan, dan tidak ada air, ya, seperti tadi, ya, saya sebutkan tentang perinciannya yang sangat banyak dan panjang sekali pada bab tayamum, ya. Tadi untuk detailnya, syarat-syaratnya yang sangat ketat atau bagaimana yang rumit itu bisa tunggu di pengajian bab tayamum. Alhamdulillah, sudah selesai pembahasan tentang cara bersuci yang benar dan baik di kondisi atau di daerah yang minim sumber airnya. Jadi semoga bermanfaat, ya, video kali ini. Bila kalian suka, bantu subscribe, share, like. Kalau memang ada pertanyaan atau mau bahas apa itu besok, masalah agama mau bahas apa, ya, bisa tulis di kolom komentar. Nanti bisa kita pertimbangkan. Kalau kita mampu, ya, kita akan unggah, ya, kita akan buat videonya lah, kayak gitu, guys. Ya, semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Sampai jumpa lagi bersama Cak Hilmi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.